Oke guys, kemarin sempat viral video gue mengenai pengacara yang gue spill ini. Gue mau klarifikasi kalau ternyata ada beberapa pernyataan yang membuat kalian salah paham. Nah, sebenarnya semalam itu gue pengen buat video part 3 yang isinya akhir dari permasalahan keluarga gue. Tapi kira-kira semalam sekitar jam 10-an, pengacara ini datang ke rumah gue dengan membawa 8 rombongan cowok-cowok, dan gue hanya berdua dengan didampingi kakak gue untuk memusyawarahkan penyelesaian atas video yang gue unggah sebelumnya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita membicarakan video yang sempat heboh dan viral kemarin yang diunggah oleh akun TikTok anak kuliahan. Dalam video itu membahas dan membongkar borok dari pengacara Dodi Sudrajat, yakni Firdaus Owiubo. Dalam video itu, akun TikTok anak kuliahan ini mengatakan bahwa pengacara ini adalah pengacara yang jahat. Oke, gue mau ceritain tentang pengacara ini yang keluarga gue alamin, karena pengacara ini sangat tidak mempunyai etika. Disclaimer, di sini gue nggak ada mau ngejelekin atau melebih-lebihkan, tapi pengacara ini yang sangat tidak mempunyai etika perlu gue spill. Jadi pengacara ini baru gabung mungkin sekitar bulan Agustus September yang seperti gue bilang tadi, menggantikan pengacara bokap gue yang baru aja meninggal. Mungkin di awal-awal gak ada masalah sama sekali, cuman gue kan anaknya kepo, akhirnya gue tanya sama orang tua gue pengacaranya siapa, terus gue cari di internet. Dan yang gue dapetin di internet, info tentang pengacara ini dia lumayan cari sensasi dan beberapa kali bermasalah. Sebenarnya dari awal dia masuk, gue tuh udah agak curiga dari apa gelagatnya dia aja kayak gak meyakinkan aja. Singkat cerita aja, jadi kalau misalkan di telepon itu dia selalu mengiming-imingi kalau misalkan kasus bokap gue bakal selesai dan menang. Dia gak pernah sedikit pun ngomong, "Pak, kita bakal kalah apa gimana-gimana," tuh gak ada. Nah, orang tua gue tuh percaya sama pengacara ini. Sampai pada suatu hari dia menawarkan rumahnya untuk kita singgahin atau kita tinggal untuk sementara waktu. Posisinya keluarga kita itu tinggalnya bukan di rumah yang sedang dipermasalahkan. Jadi dia maksud ngomong kayak gitu adalah barang-barang di rumah yang lagi dipermasalahin ini untuk dipindah ke rumah dia. Padahal sama pengacara bokap gue yang meninggal itu gak pernah ngomong untuk pergi dari rumah tuh enggak. Jadi barang-barang semua diamanin dan harus dipertahankan. Bayangin dia nelfon kayak gitu malam-malam dan dia minta malam itu juga untuk angkut barang semua ke rumah dia. Ya makin-makin curiga dong. Akhirnya bokap gue menolak untuk memindahkan barang-barangnya dengan alasan menurut gue sangat tidak jelas tadi. Oh ya, selama kasus ini dipegang sama dia sebagai pengacara bokap gue gak pernah lihat pengacara ini nemenin bokap gue ke kantor polisi bikin laporan dan lain-lain. Jadi yang nemenin bokap gue itu grup pengacara yang lain, cuman diliderin sama dia. Yang bikin tercengang adalah malam-malam gue baru balik ke rumah, rame beberapa pengacara, lagi-lagi gak ada dia. Dan dia nelfon bokap gue dan ternyata ngomong apa? Dia berpihak kepada lawannya bokap gue. Namun kemudian beberapa saat kemudian video kesaksian itu kemudian hilang atau entahlah dihapus atau di-banned oleh TikTok. Dan kemudian akun TikTok anak kuliahan ini akhirnya membuat video baru yang mengatakan bahwa dia klarifikasi soal pernyataannya kemarin. Karena dia malamnya didatangi oleh 8 orang pengacara dan semuanya cowok-cowok. Dia hanya berada dengan kakaknya. Berikut ini pengakuannya. Oke guys, kemarin sempat viral video gue mengenai pengacara yang gue spill ini. Gue mau klarifikasi kalau ternyata ada beberapa pernyataan yang membuat kalian salah paham. Nah, sebenarnya semalam itu gue pengen buat video part 3 yang isinya akhir dari permasalahan keluarga gue. Tapi kira-kira semalam sekitar jam 10-an, pengacara ini datang ke rumah gue dengan membawa 8 rombongan cowok-cowok, dan gue hanya berdua dengan didampingi kakak gue untuk memusyawarahkan penyelesaian atas video yang gue unggah sebelumnya. Anyway, tanah yang keluarga gue tempat ini tuh bukan punya keluarga gue, sekali lagi bukan punya keluarga gue, tapi keluarga gue diamanahin untuk menjaga tanah tersebut selama 30 tahun. Sampai pada akhirnya secara tiba-tiba diusir di hari itu, dan tidak ada bala bantuan dari pihak manapun. Yang membantu adalah teman-teman dari pihak kakak gue.
Tapi apapun yang terjadi atas permasalahan yang menimpa keluarga gue, orang tua gue sudah ikhlas dan gue di sini cuman mau cerita tanpa meminta apapun dari pihak manapun, terutama dari pihak bapak pengacara terhormat. Sekali lagi gue pengen klarifikasi kalau misalkan yang ngegusur keluarga kami itu bukan pengacara ini dan masalah ini sudah selesai. Gue di sini mengakui salah karena sudah membuat kegaduhan atas video yang gue sebar dan spill si pengacara ini. Dan halo Bapak pengacara yang terhormat, saya meminta maaf terkait 2 video saya yang kemarin. Saya mohon Bapak untuk tidak menyeret nama kedua orang tua saya karena saya mengunggah video kemarin tanpa paksaan dari manapun dan orang tua saya tidak tahu menahu soal ini. Bapak pengacara yang terhormat, saya yakin Bapak orang baik, Bapak bukan pengkhianat, Bapak pengacara yang hebat. Sekali lagi saya meminta maaf. Tentunya gue akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah selesai ya teman-teman semuanya, urusan gue dengan Bapak pengacara ini sudah selesai semuanya dan terima kasih. Dan video ini juga diunggah oleh akun TikTok dari Firdaus Owiwobo SH. Namun dari wajah dan apa yang nada suara dari wanita ini, sepertinya dia masih menyimpan sesuatu yang menggemaskan di dalam hatinya, meskipun akhirnya dia minta maaf. Entahlah apa yang menggemaskan di hati wanita ini. Yang jelas dia sudah minta maaf dan melakukan klarifikasi terhadap videonya yang kemarin yang sudah menspil pengacara Firdaus Owiwobo. Jadi banyak nih yang mencibir ya Dodi Sudrajat, Dedi, ayahnya Vanessa Angel. Wah banyak tuh, udah gitu ada pengacara yang belok-belok ya kan. Tadinya dukung Dodi, akhirnya dia keluar karena katanya tidak sesuai dengan hati nurani. Nggak boleh gitu, jadi pengacara harus konsisten. Namanya hukum tuh abstrak, harus dibela walaupun klien kita salah, cari celah pembenarannya. Itu namanya pengacara, nggak boleh nyerah, apalagi mengumbar ya kan, mengumbar aib klien kita, mantan klien kita, nggak boleh itu. Terus ada lagi pengacara, banyak deh pengacara senior yang mau nyerang Dodi Sudrajat, ayahnya Vanessa Angel. Tapi insya Allah gue akan turun memperkuat tim lawyernya Dodi Sudrajat. Tunggu tanggal mainnya. Salam hormat, pengacara Cowboy. Bravo. Yang mana harusnya dia ngebela bokap gue, tiba-tiba dia ngebela lawannya bokap gue. Bayangin di telepon ngomong kayak gitu, terus matiin telepon, bokap gue langsung bengong. Dan pengacara-pengacara anak buahnya dia itu juga pada bengong semua. Gue nggak tahu ya, pengacara ini berkhianat dia sendiri gabung ke musuh atau sama anak-anak buah pengacaranya juga, gue nggak tahu. Karena kasus ini tuh memang nilai tanya tuh sangat gede, miliaran. Ya udah, akhirnya kasus tanah tersebut yang bokap gue perjuangin selama 30 tahun kalah cuman gara-gara dia berbelot nih pengacara. Dia sih bilangnya ngundurin diri karena pihak ahli waris nggak kooperatif. Terus juga rumah gue dihancurin dan barang-barang dipindahin ke rumah gue yang sekarang. Semenjak kejadian itu dia nggak datang ke rumah meminta maaf, padahal gue juga nggak diblok, ya udah menghilang aja.